menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak selamanya kita akan berada dalam kegelapan ataupun kegelapan. Malam tidak ada selama-lamanya. Mentari akan muncul di pagi hari. Pada waktu kita melalui ataupun melangkah lembah-lembah kekelaman kita akan mengalami air kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita perlu perhatian dan memperhatikan dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Ujian dan pencobaan adalah perkara yang sama. Yang membezakan hanyalah motivasinya. Tuhan memimpin kita. Dalam lembah itu adanya campur tangan Tuhan. Dalam lembah itu adanya kehadiran Tuhan. Berilah diri Anda untuk digembalai, untuk dipimpin Tuhan. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, yang bersama kami secara online, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya! Serukan nama Yesus kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi ini. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Hanya dengan-Mu Tuhan, kami dapat melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah kami ragu saat Engkau bersama kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini pada saat ini Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Sekali lagi kita nyatakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat
Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Hanya saat kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan, kami merasakan kedamaian Tuhan. Kemana harus kami mencari kasih sejati kalau bukan di dalam Engkau Tuhan? Kemana harus kami berseru Tuhan saat badai datang dalam hidup kami kalau bukan kepada Engkau Tuhan? Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Dan hanya Engkaulah kami beroleh pertolongan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan kita beroleh kedamaian. Haleluya. Pertolongan itu hanya di dalam Tuhan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami perlukan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap kesempatan yang baru Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dan setiap yang percaya dimanapun Anda berada pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah membawa kita melayani dalam puji dan sembah. Dan sebentar lagi kita akan menjalankan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan roti dan air bersama-sama dan bersama jemaat dimanapun kita berada, baik yang berada di rumah. Saya mohon Anda mempersiapkan roti set perjamuan Anda bersama dengan air. Bawalah keluarga Anda masing-masing untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan di mana kita mengingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu bagi kita. Kita mengingatkan tentang kasih Allah yang besar ke atas setiap kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin membawa kita bersaat teduh sebelum kita mengambil roti dan air bersama-sama. Satu pujian yang berkata, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Dilanjutkan dengan chorusnya dikatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita melihat air dan roti yang ada di tangan kita pada hari ini, marilah kita ingat, karena ada satu pribadi yang telah membayar dosa kita dengan darah yang mahal. Dia telah menebus kita oleh kasih-Nya dan pengorbanannya. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang ke dunia mati bagi saya dan saudara-saudari. Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita sama-sama mengangkatkan roti yang ada di tangan kita. Roti yang kita pegang pada hari ini melambangkan tubuh Yesus yang hancur bagi saya, bagi saudara-saudari. Tubuhnya yang hancur binasa di kayu salib. Untuk saya, untuk saudara, agar kita yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah berdosa akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa, nenek moyang kita, dengan tubuhnya yang hancur di kayu salib, kita ditebus. Kita ditebus. Haleluya. Mari kita ambil roti ini bersama-sama.
Demikian juga air yang ada di tangan kita. Air ini melambangkan darah Yesus Kristus yang tertumpah bagi saya, bagi Anda. Tujuannya menebus dosa-dosa kita. Darahnya yang berkuasa telah melunaskan hutang-hutang kita, yaitu hutang-hutang dosa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan roti tersebut dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil air ini bersama-sama. Sambil kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami beri pujian, beri syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga ketika kami sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa, akibat ketidaktaatan, tapi Engkau sedemikian rupa menyambut kami, mencapai kami, agar kami kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus atas pengorbananmu yang begitu besar di atas kayu salib. Sehingganya kami yang manusia berdosa sudah ditebus dosa-dosa kami. Kami diangkat menjadi anak-Mu. Terima kasih biarlah selama kami hidup, kami bertekun mencari Engkau. Kami bertekun dalam melayani Engkau. Dan biarlah hidup kami Tuhan pakai sesuai dengan rancangan-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, diteruskan dalam ayat yang ke-26, Paulus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara-saudari, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dimanapun kita pergi, kita dilihat orang. Kristus di dalam kita. Orang melihat Kristus. Jadilah seperti apa yang dilihat orang, yaitu Kristus di dalam kita. Jadilah terang, jadilah garam, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi sekali lagi kepada jemaat sekalian. Saya ingin membawa kita melihat satu tema, yaitu yang saya bawakan, yaitu Allah yang melindungi. Allah yang melindungi, daripada tema gereja, yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi hari ini kita akan melihat lagi satu bahagian kecil, yaitu Allah yang melindungi. Katakan sama-sama, Allah yang melindungi. Mazmur 23 di bagian yang keempat berkata, ya, ini daripada terjemahan AVB. Ya, meski aku berlangkah ke di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku, dan gada dan tongkat-Mu menetapkan hatiku. Ini kata-kata daripada pemazmur yang ulung, yaitu pemazmur Daud. Okay. Allah yang melindungi. Saudara-saudari, ada orang yang terlepas daripada bahaya yang besar, maut, bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan, tapi mereka berkata, untung saya tidak apa-apa. Untung kaki saya tidak patah. Untung tangan saya tidak cedera. Okay.
Mereka mensyukuri nasib baik mereka. Okay. Tanpa mahu tahu bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Okay. Tuhanlah yang melindungi mereka. Jadi orang percaya bukan saja bersyukur bila lepas dari kematian, bahaya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu melindungi kita daripada pelbagai bahaya. Walaupun kita berjalan melalui lembah yang kelam, lembah bayangan maut. Okay. Jadi kita tidak pernah atau tahu bahaya yang bakal kita hadapi. Karena bahaya itu setiap hari mengintai kita. Okay. Baik berupa sepertinya kebakaran, kemalangan. Okay. Baik kemalangan di darat, di sungai, di udara dan sebagainya. Boleh jadi serangan jantung, kesehatan kita dan lain-lain. Oleh itu saudara-saudari, kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu mohon perlindungan dari Tuhan kita. Okay. Nah, mengapa Raja Daud begitu yakin menyanyikan lagu ini? Dikatakan, ya meskipun aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut akan kepada kejahatan. Wah, luar biasa. Okay. Kalau kita melihat latar belakang sejarah kehidupan Daud, dia menyanyikan sesuai dengan panggilan ataupun pengalaman hidupnya. Dia sudah mengalami, baru dia boleh menyanyikan. Wah, pengalamannya yang luar biasa sehingga dia boleh menyanyikan, menulis mazmur ini. Okay. Jadi oleh itu saudara-saudari, marilah kita berdoa mohon perlindungan Tuhan setiap masa dalam kehidupan kita. Okay. Nah, yang menariknya sekali adalah sebagai anak Tuhan kita tidak perlu ragu ataupun bimbang karena Tuhan sendiri yang menjanjikan perlindungan terhadap kita. Yesaya pasal 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyalaan api tidak akan membakar engkau. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan yang melindungi kita. Jadi Allah memiliki kuasa yang besar atas alam semesta dan juga pada atas manusia ini, atas saya dan saudara-saudari. Jadi Allah boleh memakai apa juga cara, apa juga medium untuk menolong, untuk melindungi orang-orang yang percaya, yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan memakai rancangan-rancangan, baik rancangan-rancangan orang, Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk melindungi saya dan saudara-saudari. Sedarlah kita bahwa Tuhan boleh menggunakan pribadi-pribadi, orang-orang tertentu untuk melindungi kita daripada terkena bahaya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan memakai semua rancangan-rancangan jahat Saul. Dalam 1 Samuel pasal 19, kita baca daripada ayat 1 hingga 24, kita boleh baca. Tuhan menggunakan semua rancangan-rancangan Saul untuk memperkenalkan Daud kepada seluruh umat Israel. Maka pada bagian ini kita akan melihat Tuhan memakai rancangan jahat Saul itu untuk membuat Daud terlepas ataupun bebas daripada bahaya itu. Tapi puji Tuhan, semua rancangan itu Daud terlepas, Daud bebas. Nah, dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 1 hingga 24 dikatakan Allah ingin membentuk calon raja Israel, yaitu Daud ini. Dan tidak ada tempat pembentukan yang sebaik yang mungkin kalau tidak di padang gurun. Nah, Daud harus melalui padang gurun. Itulah sebabnya Tuhan membuat Raja Daud diusir dan harus tinggal di tempat-tempat pelarian. Nah, hari ini saya membawa kita melihat beberapa pribadi
Bagaimana Tuhan melindungi Daud? Bagaimana Allah melindungi Daud? Yang pertama, daripada 1 Samuel pasal 19, dikatakan Tuhan mengirimkan Yonatan. Nah, bagaimana Tuhan melindungi Daud daripada dikejar-kejar, daripada hendak dibunuh oleh Saul? Nah, dikatakan Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi Daud. Jadi artinya Tuhan memakai orang-orang lain untuk menolong kita. Oke, dalam ayat 2 1 Samuel pasal 19 dikatakan, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul kata Yonatan kepada Daud, berikhtiar untuk membunuh engkau. Wah, dia sendiri memberitahukan kepada Daud tentang rancangan ayahnya Saul untuk membunuh dia. Lalu Yonatan berkata, oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat pelindungan dan bersembunyilah di sana. Jelas sekali Tuhan memakai Yonatan untuk melindungi Daud. Okay. Karena dia begitu rapat, akrab dengan Yonatan, maka rahasia-rahasia Daud itu, Samuel itu bapaknya, ayahnya, diberitahukan kepada Daud. Yonatan dipakai Tuhan untuk melindungi Daud. Bayangkan tidak ada Jonathan dalam kisah ini, dalam cerita ini, pasti Daud sudah dibunuh oleh Saul. Tuhan menggunakan orang-orang tertentu untuk melindungi kita. Lihat di sekelilingmu, saudara-saudari. Okay. Boleh jadi istrimu, suamimu, anak-anakmu, kawan-kawanmu di pejabat, dan orang-orang tertentu yang Anda tidak sangka-sangka, wah, dia melindungi Anda daripada hal-hal yang jahat. Okay. Allah boleh memakai siapapun untuk menolong Anda agar terlepas dari bahaya. Okay. Untuk itu berusahalah. Okay. Saya dorong kita berusahalah untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Okay. Mungkin paras rupa dia tidak begitu elok, berkawanlah dengan mereka. Okay. Barangkali Tuhan mengirimkan orang itu kepada Anda karena Tuhan punya tujuan yang tertentu, yang baik untuk Anda. Okay. Berkawanlah dengan mereka. Tuhan boleh pakai apa saja untuk menolong Anda supaya Anda bebas daripada masalah yang Anda hadapi. Okay. Dan satu contoh yang kita lihat di sini adalah Tuhan memakai Yonatan agar Daud terlepas daripada cita-cita untuk membunuh dia daripada Saul. Haleluya. Tuhan memakai orang lain untuk membela kita. Tuhan memakai orang lain untuk membela saya dan saudara-saudari. Kita tidak perlu membela diri kita. Tuhan mengirimkan orang-orang tertentu seperti Yonatan ini. Yonatan berusaha untuk membela Daud di hadapan ayahnya Saul. Dan dikatakan dalam ayat 4, Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, janganlah raja berbuat dosa terhadap hambamu, yaitu Daud, karena dia tidak berbuat dosa terhadap engkau. Ini satu pembelaan seorang anak kepada seorang ayah. Dan dikatakan dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik. Wah, saudara-saudari, Tuhan menggunakan Yonatan untuk membela Daud. Dalam ayat 5 dikatakan, dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menumpaskan orang Filistin itu, sehingga Tuhan menggunakan kemenangan yang besar bagi seluruh Israel. Kejayaan Daud diberitakan kepada Saul oleh Yonatan ini. Daud tidak perlu bermegah-megah, tapi ada orang yang membela, ada orang yang melindungi dia. Dikatakan engkau sendiri telah menyaksikannya dan bersuka cita karenanya. Mengapa kini engkau hendak berbuat dosa terhadap orang seperti Daud dengan cara
membunuhnya tanpa sebab. Tanpa sebab. Sebab utama adalah kecemburuan Saul pada Daud. Saudara-saudari, berhati-hatilah jika kita mulai cemburu. Jika kita mulai iri hati pada orang-orang lain, itu boleh menyebabkan kita punya niat untuk menjatuhkan orang itu. Walaupun Yonatan menyadari Daud adalah pesaing ataupun kompetitor dalam memperolehi takhta kerajaan yang dia duduki, tetapi Yonatan lebih memilih untuk menyelamatkan Daud daripada kepentingannya sendiri. Saudara-saudari, bersyukurlah dengan orang-orang yang lebih memikirkan kepentingan Anda daripada kepentingan diri sendiri. Dan berterima kasihlah dengan orang-orang yang mahu membela Anda, membela kepentingan Anda di hadapan orang lain, sehingga akhirnya Anda terlepas ataupun terhindar daripada masalah. Dan yang terutamanya bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah menempatkan orang-orang tersebut di sekitar Anda. Dan melembutkan hati mereka sehingga mereka rela membela kepentingan Anda daripada kepentingan mereka sendiri. Haleluya, Yonatan memberi contoh yang indah bagi kita. Dia dikirim Tuhan untuk membela, untuk melindungi Daud. Lihat di sekelilingmu, saudara-saudari. Barangkali Tuhan kirim orang-orang yang mungkin Anda rasa susah untuk bergaul, tapi Dia selama ini tetap bersama-sama dengan Anda. Barangkali Tuhan mengirimkan orang itu untuk tujuan baik bagi Anda. Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi Daud. Dan di bagian yang kedua sangat menarik. Selain Yonatan, Tuhan juga mengirimkan Mikal. Tuhan mengirimkan Mikal melindungi Daud. Mikal ini seperti yang kita tahu, dia adalah istri kepada Daud dan anak kepada Raja Saul. Wah, bayangkan seorang bapak, ada anak yang pertama datang melindungi seorang, dia bela dia. Dia berpihak kepada Daud, Yonatan. Kemudian satu lagi datang, anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, datang membela suaminya. Suaminya itu adalah orang yang akan ingin dibunuh oleh ayahnya sendiri. Wah, Tuhan mengirim Mikal untuk melindungi Daud. Daud terlepas dari bahaya karena Mikal istrinya, dikatakan di sini, berbohong dan mengkhianati ayahnya agar Daud boleh terlepas dari sasaran Raja Saul supaya tidak dibunuh. Wah, ini agak menarik. Dia berbohong dan dia mengkhianati ayahnya. Mungkin ada satu perkara yang baik kita boleh belajar di sini. Kali ini Saul telah kehilangan anaknya yang satu lagi, yaitu Mikal. Mikal, istri Daud, anak Saul sendiri, menolong Daud. Haleluya. Dikatakan Saul mengirim orang-orangnya untuk mengamat-amati rumah Daud. Dan untuk membunuhnya pada waktu pagi. Wah, rancangan pembunuhan terjadi di waktu pagi. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-11, kemudian Saul mengutuskan beberapa orang dan suruhan ke rumah Daud untuk mengawasi dan membunuhnya pada pagi itu. Tetapi dikatakan Mikal, istri Daud, memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya, jika engkau tidak menyelamatkan diri malam ini, esok pagi engkau akan dibunuh. Ketahuan sudah rancangan Saul. Tetapi Mikal, istri Daud yang juga anak Saul, memberitahukan Daud tentang rancangan ini dan membantu Daud untuk lepas diri daripada jendela dalam ayat yang ke-11. Dikatakan Mikal pun menurunkan Daud melalui jendela. Lantas larilah Daud untuk menyelamatkan dirinya. Selagi dia berada di rumah, Daud dalam keadaan yang bahaya. Nyawanya terancam akan dibunuh oleh Saul.
Wah, Tuhan mengirimkan Mikael untuk melindungi Daud. Ada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan bermacam-macam. Pada hari ini saudara, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kita tidak pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Berharaplah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Boleh jadi orang-orang di sekeliling Anda boleh membantu Anda untuk keluar daripada kesesakan Anda. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bergaullah dengan orang-orang tersebut. Barangkali Tuhan ada tujuan yang besar. Mulai saat itu, Daud menjadi seorang pelarian selama bertahun-tahun setelah dia keluar daripada rumah itu. Dan ini merupakan ujian yang besar ke atas iman Daud. Dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Dan hari ini dia sudah berada di ujian iman. Saudara-saudari, Mikael menggunakan sebuah terafim dalam ayat yang ke-13. Terafim itu sepertinya berhala yang disembah oleh orang pada waktu itu sebagai pelindung keluarga. Dia coba gunakan cara itu. Dikatakan 2 kali Mikael berbohong. Ayat 14, ayat 17. Yang pertama dikatakan dia menolong Daud. Yang kedua dikatakan dia menyelamatkan dirinya sendiri. Pertolongan Tuhan ke atas suaminya dan juga ke atas dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Mazmur 7 ayat 16 dan 17 dikatakan, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Rancangan yang jahat yang dibuat oleh seseorang, orang itu juga yang akan mendapat padanya. Jadi oleh itu saudara-saudari jangan pernah sekali memikir-mikirkan rancangan yang jahat. Karena dikatakan kita gali lubang, kita akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Dalam Mazmur yang Amsal pasal yang ke-26 dikatakan siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelinding batu, batu itu akan menimpa dia. Wah, ini akibat merancang-rancangkan yang jahat. Saul merancang-rancangkan yang jahat ke atas Daud, dan akhirnya rancangan yang jahat dirancang, dia juga yang akan menerima padanya. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi Daud, dan Tuhan mengirimkan Mikael, istrinya sendiri, untuk menolong dia. Bayangkan, 2 orang anak adik-beradik ini sanggup mengkhianati ayah mereka untuk menolong Daud yang diurapi yang akan menjadi raja umat Israel. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal ke atas Daud. Dia dikejar-kejar oleh Saul, tapi Tuhan melindungi dia. Yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi Daud? Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan sendiri yang melindungi Daud. Wah, ini luar biasa. Tuhan sendiri yang turun tangan, turun padang melindungi Daud. Dalam ayat yang ke-18, larilah Daud ke Samuel di Nayot. Kata Nayot seharusnya dikatakan Navayot. Dan ini bukan nama tempat. Nama ini seharusnya bererti dwelling place, tempat tinggal, ataupun tempat penginapan, tempat istirahat. Dan ada orang yang menerjemahkan dwelling ini adalah house of study, rumah belajar. Wah, luar biasa, house of study. Nah, ternyata Navayot itu adalah dwelling place ataupun house of study, di mana tempat itu dikatakan tempat sekolah para nabi-nabi, di mana para nabi-nabi belajar di situ.
Mereka belajar di situ. Jadi pada waktu ada perang di antara Israel dan Palestina, dan juga ada rancangan ataupun usaha dari Saul untuk membunuh Daud, Samuel tetap melakukan aktiviti rohaninya di Navayot itu. Okay. Nabi Samuel itu terus melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Seperti puji-pujian di sekolah itu, ibadah, pengajaran firman Tuhan, doa, dan sebagainya. Di tempat itu, di Navayot itu. Dan semua ini mempunyai kekuatan dan mempengaruhi kehidupan negara Israel. Karena ada nabi-nabi yang berdoa menaikkan puji-pujian. Dan ada pengaruhnya ke atas negara Israel pada waktu itu. Haleluya. Daud berlari ke Navayot dan bertemu dengan Samuel. Dan di situ kita boleh bayangkan Daud bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain menaikkan puji-pujian, menaikkan syukur, belajar firman, berdoa bersama-sama. Okay. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Ketika kita dikejar-kejar, ketika keadaan yang tidak menentu, pandemi COVID-19 ini saudara-saudari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok, masa ini. Okay. Biarlah kita jadikan Navayot tempat di mana kita belajar firman Tuhan, tempat di mana kita belajar tentang Tuhan, menaikkan puji-pujian, belajar firman, berdoa bersama-sama. Okay. Seperti para rasul-rasul di Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, inilah aktiviti yang mereka lakukan ketika mereka menantikan janji itu, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Setibanya mereka di Yerusalem, ayat 11, ayat 13, mereka naik ke bilik atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Yakobus dan Alfius, dan Simon orang patriot, serta Yudas anak Yakobus. Ayat yang ke-14 menarik. Mereka semuanya dengan sehati terus menerus berdoa. Okay. Mereka bersama-sama dengan perempuan dan Maria ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Perhatikan ayat 14 di situ. Mereka semuanya dengan sehati terus menerus berdoa bersama orang perempuan dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Wah, menarik sekali. Sepertinya mereka di Navayot. Ada sekolah nabi di situ, di mana mereka belajar firman Tuhan, di mana mereka berdoa bersama-sama. Mereka naikkan pujian mereka. Okay. Karena itu saudara-saudari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh keluar dengan sesuka hati, ketika kita harus berada di rumah, kita ada krisis-krisis yang sedang berlaku di kawasan kita, di negeri kita, di daerah kita. Juga di tengah-tengah segala masalah dan kesibukan Anda, maka saya mendorong kita, jadikan rumah kita, jadikan tempat di mana kita tinggal sekarang sebagai Navayot, di mana kita boleh naikkan pujian, di mana kita boleh belajar firman Tuhan, di mana kita boleh berdoa bersama-sama. Haleluya. Tetaplah lakukan dan bahkan tingkatkan kegiatan aktiviti rohani Anda pada hari ini. Banyaklah berdoa, baik untuk negara kita. Naikkan pujian kepada Tuhan. Berdoalah buat negara kita. Berdoalah buat keluarga Anda. Berdoalah buat gereja kita. Masa ini. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja. Ambillah kesempatan. Nah, yang seterusnya, Tuhan sendiri yang menolong Daud untuk bebas. Daud sudah berada di Navayot. Dan Daud naikkan pujian-pujian bersama dengan nabi-nabi lain. Belajar firman Tuhan, belajar kitab Taurat dan sebagainya. Dan ketika Daud berada di situ, imannya dibangun. Imannya dikuatkan. Kehidupan rohaninya semakin bertambah, bertumbuh. Dan akhirnya dia dapat melakukan perkara-perkara yang indah dalam hidupnya. Nah, yang seterusnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul
ketika Saul mengirimkan orang mengejar Daud ke Navayot itu. Okay. Sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Mereka mengalami kepenuhan seperti para nabi. Bagaimana mereka mengalami kepenuhan roh ini? Sedangkan mereka bukan nabi, orang biasa-biasa. Okay. Nah, Daud melarikan diri dan berjumpa dengan Nabi Samuel. Dan kemudian mereka berdua mendapatkan pelindungan di satu tempat yang disebut tadi Navayot, yang adalah tempat di mana para nabi tinggal, di mana para nabi belajar. Okay. Ketika mendengar bahwa Daud berada di Navayot, dia mengirimkan orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Namun dikatakan di situ, Roh Allah menghinggapi orang-orang suruhan Daud. Okay. Roh Allah menghinggapi orang-orang suruhan tersebut dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi-nabi. Jadi peristiwa ini berulang-ulang sebanyak 3 kali dalam ayat 20 dan 21. Dikatakan ayat 20. Okay. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi-nabi. Saudara-saudari, akhirnya dikatakan Raja Saul sendiri pergi ke Navayot. Apa yang dialami oleh Saul di sini agak pelik, agak unik. Karena dikatakan dalam ayat 24, dia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di hadapan Samuel. Ia rebah terlantar. Dan telanjang sehari-hari dan semalaman. Itulah sebabnya mereka berkata, apakah juga Saul termasuk seorang golongan nabi? Nah, saudara-saudari, dari kisah orang-orang suruhan Raja Saul yang dihinggapi oleh Roh Allah ini, kita melihat bahwa Tuhan mempunyai banyak cara tersendiri untuk menyelamatkan Daud daripada pemburuan Saul. Okay, ketika mereka kepenuhan roh, maka mereka tidak punya minat lagi. Mereka tidak terlupa sudah rancangan asal mereka untuk menangkap, untuk membunuh Daud. Dan akhirnya ketika mereka kepenuhan roh, maka Daud terlepas daripada rancangan-rancangan mereka. Saudara-saudari, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, pesan yang kita boleh petik, kita boleh belajar di sini adalah bahwa Allah dalam rohnya yang kudus berkuasa untuk melakukan yang dikehendakinya demi menjaga dan melindungi saya dan saudara-saudari. Puji Tuhan, kita punya Allah yang melalui rohnya yang menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus akan menuntun kita juga untuk percaya akan cara Tuhan dengan rohnya yang sanggup menyatakan dan menunjukkan kekuatan kuasanya kepada seluruh umat manusia. Marilah kita melalui saat pandemik ini dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Daud dilindungi Tuhan. Daud mengalami perlindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita belajar bagaimana Allah melindungi Daud. Yang pertama adalah Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi Daud. Dan yang kedua, Tuhan mengirimkan Mikael untuk melindungi Daud. Dan yang terakhir, Tuhan sendiri yang menolong dan melindungi Daud. Puji Tuhan. Tuhan yang sama yang melindungi Daud, juga Tuhan itulah yang akan melindungi saya dan saudara-saudari. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
kita respon terhadap firman Tuhan ini. Saudara-saudari, pada hari-hari terakhir ini kita melihat bencana demi bencana wujud di sekeliling kita, sehingga menyebabkan orang takut, gelisah, bimbang hatinya, sehingga kehidupan mereka tidak tentu arah. Tapi sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan Yesus. Kita memiliki ketenangan oleh karena Roh Allah, Roh Kudus yang menolong kita. Saya mengambil kesempatan ini, ingin membuka ruangan ini. Jika ada di antara kita yang menonton pada hari ini, yang ingin membuka hatinya untuk mengalami perlindungan Tuhan, seperti mana Daud mengalami perlindungan Tuhan. Jika Anda orang itu, Anda berkata, Tuhan, saya ingin buka hati saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah Engkau yang menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup saya, sehingga hidup saya tidak akan sama lagi. Saya telah berdosa Tuhan, tapi darah-Mu yang akan menebus, menyucikan hidup saya. Aku mohon Roh Kudus menolong, memimpin hidupku, sehingga hidupku tidak akan sama lagi. Amin. Puji Tuhan. Jika Anda orang itu, malaikat di surga bersukaria memuji-muji Tuhan karena Anda telah membukakan hati Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita doa. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang telah melindungi Daud. Dan kami juga yakin Allah yang sama yang akan melindungi kami. Aku berdoa memberkati jemaat ini Tuhan. Tuhan ketika mereka bekerja, di rumah, belajar, traveling, biarlah Tuhan yang sama, Tuhan yang telah melepaskan Daud daripada bayangan maut, Allah yang sama yang akan melindungi jemaat Tuhan di BM Center City. Haleluya buat firman-Mu. Biarlah kami yakin bahwa di dalam Engkau ada perlindungan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Pada hari ini, seperti yang sudah kita jadwalkan pada 7 Februari 2021, kita akan mempersembahkan persembahan buah sulung kita kepada Tuhan dalam bentuk keuangan. Saya percaya Anda sudah berdoa bersama-sama dengan suami Anda, istri Anda, dan bersama dengan anak-anak Anda. Jumlah yang perlu Anda persembahkan. Okay? Ingat saudara-saudari, Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan melihat hati kita yang ingin meletakkan dia di tempat yang pertama. Berilah yang terbaik. Pada hari ini kita akan mempersembahkan, baik yang akan transfer online, tolong catatkan di situ persembahan buah sulung ataupun first fruit offering 2021. Tuhan memberkati persembahan Anda pada hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan, diutamakan, yang mendapat tempat yang pertama dalam kehidupan hidup Anda. Imamat pasal 23 ayat 11 dan 14 dikatakan bicara tentang first fruit offering, ataupun dalam bahasa Ibraninya bikurim ataupun a promise to come. Ayat 10 berkata, berbicaralah kepada orang Israel kata Tuhan, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan masa kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mempersembahkan, menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkan pada hari itu, sesudah Sabat itu,
12, pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur 1 tahun yang tak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dari 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Yang terakhir, dikatakan sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kita ingin memberi yang terbaik dalam bentuk persembahan buah sulung kita. Okay. Kita mau memberkati generasi kita. Kita mau memberkati bulan-bulan yang akan datang, di bulan yang awal, di bulan yang kedua ini. Okay. Kita ingin memberkati bulan-bulan yang ke-11, yang 11 bulan yang seterusnya. Okay. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 16 dikatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, jikalau hasil pertama itu adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Kita ingin menguduskan persembahan ini kepada Tuhan, agar persembahan-persembahan kita, penghasilan kita di masa akan datang, di bulan-bulan akan datang dikuduskan. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebelum kita membuat transfer ataupun memberi dalam bentuk keuangan kita, mari kita datang pada Tuhan. Saya mengajak kita yang jika ada di tangan kita ada sampul surat berisi jumlah uang ataupun bentuk persembahan buah sulung, angkatlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terimalah persembahan buah sulung pada tahun ini. Bapa di surga, Engkau melihat jemaat Tuhan yang mempersembahkan persembahan mereka. Tuhan, Engkau melihat hati mereka, bukan jumlah persembahan mereka. Mereka inginkan sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka di bulan-bulan yang akan datang. Mereka mau ada breakthrough terjadi dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam generasi mereka. Bela generasi mereka akan mengalami breakthrough, kebangunan rohani, akan mengalami Tuhan. Bila hidup mereka diubahkan dan tidak akan sama lagi daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Aku berdoa Tuhan, Engkau bekali mereka Tuhan dengan pertolongan demi pertolongan mereka daripada Allah sepanjang 11 bulan yang akan datang, sehingga hujung tahun nanti Tuhan kami melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan adalah gembala yang baik atas hidup mereka. Tuhan, aku istiharkan berkat kemurahan Tuhan, berkat kebajikan Tuhan akan diutus ke atas hidup mereka. Setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini, Kau berkati dengan luar biasa, melimpah-limpah sampai keribaan mereka. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, Tuhan Yesus memberkati pemberian Anda. Kiranya pemberian Anda pada hari ini akan mendapat tempat hati-hati Tuhan. Tuhan disenangkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari dimanapun kita berada, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Saya percaya Anda diberkati dan bersama dengan keluarga Anda masing-masing, Anda juga diberkati bersama-sama. Terima kasih atas kesetiaan Anda, dan sebentar kita akan menyerahkan perjalanan kehidupan kita pada hari ini, besok dan sehari seterusnya dalam doa kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Dimanapun kita berada, bolehlah kita berjabat tangan, bergandengan tangan dengan satu dan yang lain, suami istri, anak-anak yang dalam satu rumah. Mari kita berpegang pada Tuhan bahwa Tuhan juga yang akan melindungi dan menjaga kita. Dikatakan dalam
Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bela firman ini akan menguatkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan, karena firman Tuhan telah kami dengar, buat puji-pujian telah kami naikkan. Bila semuanya itu akan menjadi puji-pujian bagi Tuhan, yang akan menyenangkan hati Tuhan. Baik juga persembahan yang telah kami persembahkan, buat tangan-tangan yang telah memberi pada hari ini, dan yang akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan melimpah-limpah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kemanapun kita pergi pada hari ini dan hari seterusnya, kiranya perlindungan Tuhan menyertai jemaat sekalian. Kiranya engkau berjalan dalam kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Dekatlah dirimu kepada Tuhan, carilah wajah Tuhan. Yang akan belajar, kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka agar mereka juga mengalami berkat demi berkat dalam studi mereka. Yang bekerja, berikan kecekapan, excellent spirit dalam tugas-tugas mereka. Yang berada di rumah, Tuhan Yesus berikan kesabaran, ketabahan mereka atas mereka, sehingga mereka dapat menguruskan rumah dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Keluar masuk mereka dari rumah, bungkus setiap jemaat di Tuhan. Jauhi daripada segala virus yang berbahaya, dan biarlah tangan Tuhan yang akan melindungi dan menjaga mereka. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sambutlah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan melindungi kamu dan melindungi kamu. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyeri kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Follow you, your grace with me. Everywhere I go, you pull me close. Never let me go. Oh.